Malam, Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita memasuki sesi Kapita Selekta yang pertama, yaitu Winning Their Hearts, dengan pembicara Ibu Charlotte Piatna. Kita mulai saja. Jadi saya akan perkenalkan dulu Ibu Charlotte Priyatna. Beliau adalah pendiri Sekolah Atalia Serpong. Lebih dari 30 tahun beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan dan hal ini membawa beliau untuk menggeluti dunia parenting dalam 20 tahun terakhir ini. Menjadi pembicara dalam seminar keluarga dan ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Bersama rekan sepelayanan di Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang, beliau mendirikan sekolah gratis untuk kalangan tidak mampu yang dinamakan Sekolah Pinus, Pendidikan Integral untuk Semua. Oke, kita akan segera memulai sesi ini. Nah, seperti pengumuman yang ada, maaf, bisa ditayangkan kembali pengumuman tadi. Jadi, semua peserta akan di-mute ya Bapak Ibu. Lalu untuk Q&A tolong sampaikan melalui media chat ya. Dan karena Q&A hanya akan sekitar 10 menit, jadi mungkin tidak semua bisa dijawab, jadi sekitar mungkin 2 atau 3 pertanyaan yang akan dijawab. Oke. Kita memulai acara ini bersama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena pada malam hari ini, dalam momen ini, kami masih tetap diberi kesempatan untuk belajar. Belajar menjadi orang tua yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang boleh mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan waktu yang ada, berdoa untuk Ibu Charlotte, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi Bu Charlotte dan menggunakan setiap apa yang boleh dia sampaikan untuk menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Ibu Charlotte. Selamat malam semua Bapak Ibu. Senang sekali ya kita bisa ketemu malam hari ini walaupun tidak secara fisik. Ya di dalam segala hal yang tidak baik tetap ada yang baik. Ya, dengan begini saya jadi belajar bagaimana bicara sendiri di depan layar ya, dan harus menganggap Anda semua menyimak ya. Cukup sudah beberapa bulan ini latihan ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik, Saudara. Jadi bagaimana kita memenangkan hati anak dan kenapa kita harus memenangkan hati mereka. Ya. Kenapa, Saudara? Jadi karena yang biasanya orang tua lakukan adalah bagaimana menyenangkan hati anak. Saudara, kalau Anda menyenangkan hati anak, nggak akan pernah puas. Ya, jadi anak-anak disenengin ini pasti mau yang itu. Tapi lain ketika Anda memenangkan hati, sebetulnya Anda mesti ngalah. Ya, tadi Pak Geri juga menyebutkan bagaimana kita dengan hati yang rendah gitu ya, merendahkan hati kita di hadapan anak demi kita bisa memenangkan. Kalau bahasa kita istilahnya begini, ya udah ngalah aja ya. Tapi ketika Anda ngalah, Anda sebetulnya menang dan Anda sedang memenangkan hati mereka. Jadi kenapa Anda perlu memenangkan hati anak Anda ya? Karena kita nggak tahu hatinya itu ada di mana. Apakah ada di teman-temannya? Jadi saudara, saya ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus didatangi oleh anak-anak. Lalu kemudian murid-murid yang merasa terganggu. Tuhan marah terhadap murid-murid. Yang sebelumnya murid-murid marahin anak-anak. Tentu marahin orang tuanya. Kenapa sih ngeganggu? Kita ini orang dewasa. Tuhan Yesus sedang mengajar. Tahu aja ya anak-anak, kalau udah mungkin dia datang ke pangkuan Tuhan Yesus, mungkin dia colek-colek bajunya, mungkin dia juga lihat ada apa itu di hidungnya Tuhan Yesus, mungkin ya. Tapi Tuhan Yesus tidak merasa terganggu. Dan kita tahu bagaimana hatinya Tuhan itu kepada anak-anak, kepada orang miskin, dan kepada orang sakit.
jadi kepada orang yang perlu bergantung kepada Dia. Nah, bagaimana sebetulnya kita menangkan hati anak-anak kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Jadi biarkan anak-anak itu datang kepadaku, kata Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Karena kalau tidak datang kepada Tuhan, maka anak-anak kita direbut dan dikuasai oleh dunia. Dan kalau anak-anak kita hatinya untuk dunia, hatinya tidak dipersembahkan kepada Tuhan, maka Anda lost your child. Anda kehilangan anak Anda. Nah, ketika memenangkan hati, tadi saya sudah katakan, bukan menyenangkan hati. Ya, karena apa? Ketika Anda memenangkan hati anak, Anda mendapatkan kasih, affection, anak bisa memuja Anda, artinya memang dia mengagumi Anda. Dan tentunya ketika Anda harus menjadi teladan buat anak itu mesti look up dengan Anda. Anak itu mesti hormat, mesti respect. Baru apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan, itu bisa masuk ke dalam hatinya. Karena kalau dia tidak respect, Anda mau ngomong yang bagus pun, itu seolah-olah seperti ada jurang. Seperti ada satu penghalang. Dan kita harus hilangkan penghalang ini. Maka kenapa tadi saya katakan, ketika Anda memenangkan hati, Anda mesti merendahkan hati Anda terlebih dulu. Untuk anak bisa respect. Kita nggak bisa membangun respect anak. Ketika anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu Anda bilang gini, ini firman Tuhan dong ngomong seperti ini. Mau papa seperti apa, pokoknya kamu mesti hormat. Saudara nggak bisa seperti itu. Hormat itu nggak bisa dicari. Karena hormat itu akan datang dengan sendirinya ketika Anda merendahkan hati. Jadi saudara, ketika kita mendidik anak itu sama seperti pertumbuhan sebuah pohon, ya. Jadi saya senang sekali Pak Giri Eso menamakan growing families. Jadi keluarga yang bertumbuh. Dan tujuan daripada pernikahan Kristen adalah bertumbuh, bukan bahagia. Kita bertumbuh secara karakter, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam relasi. Nah, pertumbuhan anak-anak kita itu mengingatkan saya kepada pohon korma. Pohon korma itu, saudara, ketika saudara tanam 5 tahun, itu belum kelihatan apa-apa. Mungkin baru keluar tunas setelah 5 tahun. Apa yang dilakukan oleh pohon korma, selama 5 tahun dia membuat akar di bawah. Dan pohon korma itu baru berbuah ketika 19 tahun, 20 tahun, dan pohon ini bisa hidup sampai 100 tahun. Jadi saudara, ini pasti membutuhkan waktu. Jadi sama seperti perubahan dari cara hidup ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfosa. Perubahan bukan hanya bentuk, tapi juga cara hidup, makanannya berbeda, bagaimana dia bergerak, dan semua ini berubah. Saudara, untuk sebuah perubahan pasti membutuhkan waktu. Anda berubah lebih baik, lebih bijak. Saya tadi sepanjang mendengarkan Pak Gary mengatakan bagaimana kata-kata kita yang keluar itu harus kata-kata kehidupan, bukan kata-kata kematian. Saya membayangkan, aduh berapa banyak kata-kata sia-sia yang tidak membangun. Jadi kata-kata yang mematikan, yang tidak memberikan dampak kasih karunia bagi mereka yang mendengarnya. Saudara, pasti kata-kata kita banyak melukai. Melukai hati anak-anak kita dan melukai kita juga. Pasti perlu proses untuk penyembuhan. Jadi saudara, ingat di dalam Growing Kids God's Way, kita mengenal ada fase-fase. Jadi 0 sampai 5 anak-anak berada pada fase disiplin. 6 sampai 12 fase training, 13 sampai 18 fase coaching, dan di atas 18 tahun adalah fase persahabatan. Saudara, tujuan kita menjadi orang tua, enggak selamanya kita menjadi orang tua bagi anak.
Kita nggak mau ketika kita usia 50 tahun, anak-anak masih gini, "Ma, minta uang, Ma. Ma, aku boleh makan coklat nggak ya?" Saudara, pasti kita nggak mau. Kenapa? Karena kita berharap ketika anak di atas 18 tahun, dia masuk di dalam young adult, ketika dia sudah dewasa, dia menjadi sahabat bagi kita. Dan kita menjadi sahabat bagi dia. Maka tujuan menjadi orang tua adalah bagaimana orang tua menjadi sahabat bagi anaknya dan anak menjadi sahabat bagi orang tua. Ini yang ada di dalam buku saya Learning to Stop. Jadi bagaimana kita harus siap untuk stop menjadi orang tua. Artinya ketika Anda digantungi oleh anak, diglendotin oleh anak. Jadi makanya kenapa Anda harus stop kepo dengan anak. Ada bagian yang anak harus buat keputusan sendiri, harus mengalami sendiri, harus menanggung konsekuensi sendiri. Nanti saya akan bicara itu di dalam bagian disiplin. Jadi saudara, ketika tujuan kita menjadi sahabat bagi anak, tapi masalah yang ada apa? Orang tua tidak merubah style parenting. Jadi ketika orang tua tetap aja di pukul 6 tadi, yaitu fase disiplin. Memang ini ciri khas Asia. Jadi di Asia kita mau sampai tua kayak gini, kita punya orang tua umur 70, 80, mereka mengatakan ini saya masih mamahmu. Ini saya masih bapakmu. Ya, jadi kamu harus nurut. Saudara, mestinya ketika kita menjadi orang tua, kita harus mengajak anak-anak kita, membawa anak-anak kita kepada satu fase. Fase di mereka menjadi dewasa. Mereka bukan lagi anak-anak. Dan sekarang ini Anda berada pada fase di mana Anda coach anak. Ya, atau Anda sedang train anak. Ketika anak Anda di SD, Anda sedang melatih anak. Ketika anak Anda di SMP, SMA, Anda sebagai coachnya. Jadi kalau Anda tidak merubah style parenting, maka Anda tidak belajar memahami anak yang terus berubah dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saudara, kalau Anda terus pukul 6, nggak mau dipukul 9:15 garis horizontal, saudara, apa yang terjadi? Anda akan menjadi orang tua yang otoriter. Oleh karena itu, ayo, anak berubah, anak growing. Anda juga harus growing. Nah, saudara, masalah dan konflik itu normal. Apalagi ketika anak-anak sekarang beranjak remaja. Di masa pandemi ini, ketika anak-anak home learning, belajar di rumah, pasti konfliknya lebih besar. Karena kita lebih sering ketemu, lebih sering ngeliat kelemahannya, kesalahannya. Dan saudara, itu normal ketika ada konflik-konflik yang muncul. Tadi siang ada seorang remaja, alumni dari sekolah saya, dia telepon. Dan dia ceritakan bagaimana hubungan dengan orang tuanya ada konflik. Dia kuliah di luar kota dan sekarang lagi ada di rumah. Saya bilang, itu normal. Ya, karena kamu selama ini udah ninggalin rumah dan sekarang masuk ke dalam rumah. Ada hal-hal yang berubah. Tapi konflik ini bagus. Karena untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam relasi kamu. Jadi ada masalah di dalam relasi kamu yang harus segera dibereskan. Jadi nggak apa-apa. Anda jangan menghindari konflik. Dengan melarikan diri dan menyibukkan diri. Karena akibatnya bisa fatal. Mari kita hadapi kok masalah konflik yang ada. Saya sering mengatakan bahwa penyakit COVID-19 ini menolong para keluarga-keluarga untuk melihat penyakit yang sesungguhnya yang memang ada, yaitu penyakit di dalam relasi. Relasi suami istri, relasi orang tua anak, relasi di antara saudara kandung. Begitu dipertemukan di dalam rumah, ya, yang dibatasi dengan 4 dinding. Mestinya makin sering ketemu, makin mesra, makin intim. Tapi kenapa makin sering ribut? Itu menunjukkan karena ada masalah di dalam relasi. Nah, saudara, kita nggak bisa menjadi orang tua zaman dulu. Ya, harus zaman now, sekarang.
Dan diri orang tua jauh lebih penting hanya daripada nasihat Anda, kata-kata Anda. Diri Anda, as a person. Jadi hubungan relasi Anda dengan anak, relasi personal. Saudara, nggak bisa kita bawa anak-anak kita ke masa lalu. Sering kita ngomong gini, dulu mama, dulu papa. Aduh, kalau cuma dulu-dulu, anak kita dibawa ke masa lalu nggak bisa. Anda mesti bayangkan begini, kita dulu hidup di zaman di mana baby boomers, saya baby boomers ya, dibesarkan oleh orang tua pejuang, veteran. Jadi pasti orang tua kita akan mendidik kita dengan cara keras. Dengan cara sangat disiplin yang artinya ya anak banyak, hidup susah, kalau nggak ada waktulah bermanja-manja. Kira-kira begitu. Tapi dulu nggak masalah. Karena apa? Semua tetangga kita juga diperlakukan begitu. Jadi saya membayangkan dulu itu kita ini seperti mesin tik. Diketik huruf A, keluar huruf A. Tentu yang namanya mesin tik nggak canggih, ya, tapi kuat. Begitu jatuh bisa dibetulin lagi. Anak sekarang istilahnya mereka kayak iPad, cuma disentuh, digeser, kita ketik huruf A bisa keluar aja apa, karena ada auto text. Jadi ketika anak-anak kita itu mereka punya kehidupan di masa yang akan datang. Jadi ketika mereka punya kehidupan di masa datang yang mungkin kita sudah tidak ada saat itu. Jadi marilah kita menjadi sahabat bagi anak. Nah saudara, ini yang Anda lihat. Orang tua yang sibuk bekerja saat ini akan jauh lebih sibuk dan kehabisan energi ketika kelak anak-anaknya bermasalah. Saudara, saya mengumpamakan begini. Anda mau repot di depan atau repot di belakang? Mau susah di depan atau susah di belakang? Artinya kalau di belakang lebih repot lagi. Lebih susah lagi. Jadi ayolah menangkan hati anak Anda. Dengan cara apa? Yang pertama connect. Connecting with kids. Saudara, Anda kan di handphone tuh punya banyak kontak, betul enggak? Ya, Anda punya puluhan, mungkin Anda punya ratusan, ribuan kontak. Tapi kan Anda nggak connect. Nggak semua Anda connect, betul nggak? Anda connect hanya dengan beberapa orang saja. Jadi sama anak-anak itu not just contact, yang artinya ya kita tahu dia anak kita tahu dia suami kita tahu dia istri kita. Tapi kita punya hubungan nggak? Punya connection nggak? Nah saudara, ini anak-anak kita berada pada masa peralihan. Sebelumnya dia anak-anak, dan sekarang sudah ada di dunia remaja, ya, atau di pra remaja. Mulai dari usia 8 tahun, ya. Sudah early childhood itu sebetulnya 0 sampai 8. Nah, begitu 8 sampai 12 itu pre-adolescence atau pra remaja. Ya, mungkin mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Nah, saudara, ketika anak-anak ini yang sebetulnya sudah mulai ada yang menstruasi di kelas 3 SD, ya. Jadi Anda lihat sekarang puberti makin turun. Makin dini, tapi sementara kematangan delay. Nah, saudara, ini mau menuju apa? Dewasa. Jadi fase bridging di sini, fase remaja ini sangat amat penting untuk bagaimana membawa mereka kepada kedewasaan, untuk menjadi orang dewasa. Jadi saudara, ubah mindset Anda. Karena masa lalu kita tidak pernah menjadi masa sekarangnya mereka. Bagaimana Anda membawa mesin tik ke hadapan mereka? Suruh mereka belajar pakai mesin tik. Wow, udah nggak perlu lagi. Jadi saudara, ayolah, anak Anda bukan anak lagi. Sudah jadi remaja. Sudah berbeda. Sudah berubah. Jadi nggak bisa dengan mengatakan saya benar, kamu salah. Sudah harus ada diskusi. Nggak bisa lagi kita ngotot. Nggak bisa lagi kita otoriter seperti pukul 6.
yang ketika anak-anak ada fase disiplin. Oleh karena itu Anda harus coach, bukan babysitting. Anda nggak lagi memperlakukan anak Anda as a baby. Diunyeng-unyeng, di apa namanya ya ibaratnya kalau Anda mau gendong-gendong, Anda peluk-peluk, dia sudah jadi remaja. Yang sebentar lagi dia akan menjadi man or woman. Bukan lagi menjadi boy atau girl. Jadi saudara, ayo fungsi Anda apa? Anda mau jadi polisi atau menjadi role model? Ini yang kita belajar di Growing Kids God's Way. Karena apa? Karena otoritas kita harus mulai turun. Makin besar anak, yang harus berkembang adalah hubungan. Jadi hubungan kita, ya makanya kenapa connection itu penting sekali. Tadi diingatkan ketika kita punya anak remaja, justru kata-kata kita mesti harus makin hati-hati. Saya makin membayangkan kata-kata apa sih yang ada di dalam pikiran saya. Itu kata-kata yang saya simpan, kata-kata kematian yang artinya dulu ada omelan ya. Masa begini aja nggak bisa? Gitu. Atau saya ingat lagi misalnya, nggak tahu diri. Itu tuh kata-kata yang saya simpan kuat. Nah saudara, kata-kata itu menjauhkan hubungan. Tidak mendekatkan. Jadi mestinya ketika kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh dengan dorongan semangat yang membangun, itu mestinya menyatukan, memberi kehidupan. Yang kedua, saudara, bagaimana saudara memenangkan hati anak dengan menolong mereka bertumbuh secara personal. Saudara, hard words cannot touch a soft heart. Saudara jangan pikir dibentak, diomelin, dikritik, itu bisa membuat anak termotivasi. Zaman dulu, iya. Jadi kalau zaman dulu kita tahu papa kita, aduh orang tua kita jaranglah memuji. Yang ada dikritik. Kalau kita dapat 8, kenapa 8? Enggak 9. Begitu 9, kenapa 9? Enggak 10. Begitu 10 pun, paling dia ngomongnya gini, ya udah emang mestinya begitu. Kalau bisa 11, pasti dia juga akan, kenapa enggak 11? Saudara tentu maksudnya adalah memberi motivasi. Kenapa kamu enggak seperti dia? Tuh dia aja bisa. Kok kamu enggak bisa? Payah kamu. Maksudnya kasih motivasi. Mendorong semangat kita. Tapi alih-alih yang ada, hati kita menjadi discouraged. Hati kita menjadi kecewa. Rasanya kita udah usaha kayak apapun, nggak pernah bisa menyenangkan hati orang tua. Kayaknya nggak pernah bisa membuat dia bangga kepada kita. Saudara, pengalaman-pengalaman masa lalu kita pasti berpengaruh ketika kita juga melakukan peran kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, soft words win hard hearts. Kata-kata yang lembut justru bisa memenangkan hati yang keras. So choose carefully how you decide to speak to your child. Mau pakai kata yang membangun atau kata yang mematikan. Jadi saudara, anak-anak itu ingin dihargai, ingin dianggap penting, diterima apa adanya. Ingin didengarkan tanpa digurui, apalagi dihakimi atau disalahkan. Saudara, manusiawi. Dia mau saudara, dirinya berharga, dirinya dikasihi. Oleh siapa? Oleh orang yang paling dekat dalam hidupnya. Yaitu orang tuanya. Kalau orang tuanya saja tidak nerima, apalagi orang lain. Jadi jangan harap tetangga atau teman-temannya atau gurunya lebih menghargai. Saudara, kalau bukan kita, orang yang mestinya ada di ring satu. Ya, menganggap dia penting. Urusannya penting. Misalnya katakan, dia melihat jerawatnya, aduh bolak-balik ke kaca. Aduh, dia tuh gemes banget gitu ya. Gemes banget melihat jerawat satu muncul. Buat dia wajahnya jadi jelek. Saudara jangan saudara bilang,
Alah, cuman satu aja dipikirin, diributin. Males sih cuci mukanya. Ya. Makanya mama udah bilang jangan makan gorengan. Saudara, saudara itu kata-kata enggak empati banget. Dia itu lagi mikirin, aduh ini kalau udah ada jerawat 1, lama-lama bisa 5, lama-lama bisa 10. Lama-lama jelita, tahu ya jelita, jerawat 5 juta. Waduh, dia udah takut. Saya setiap kali ketemu dengan anak-anak yang jerawatan, murid, kalau saya datang ke toilet, kemudian ya anak-anak gadis ini lagi ngacang-ngacang lihat wajahnya gitu ya. Saya punya satu kalimat begini, saya bilang dulu ibu lebih parah dari kamu. Nah itu tuh begitu kalimat itu kayaknya works banget, langsung melotot lihat saya. Hah? Benar Bu? Benar. Saya tuh dulu jerawatan, wah nggak cuma di muka sampai ke leher-leher. Nah saya mulai masuk, saya bilang gini, ibu tuh pakai teh yang kemudian ibu seduh tehnya dan kemudian ibu uapin. Ya tentu kita tahu teh itu kan mengandung zat di mana ini kuman-kuman dan sebagainya mungkin jadi bisa hilang gitu ya, dimatikan. Dan wah mereka tuh excited. Berapa banyak Bu? Tehnya merek apa? Saya cuma menceritakan pengalaman saya. Tapi sebetulnya bukan sekedar pengalaman. Saya seperti menganggap begini, kalau kamu susah sekarang, saya juga pernah ada di tempat kamu. Jauh lebih susah. Dan ketika sekarang saya sudah lewatin, apa yang saya lakukan dulu? Dan itu yang saya sharingkan. Jadi saya enggak mengatakan, kamu ya males kali cuci mukanya. Atau misalnya seperti menyepelekan, ya nanti juga bayar sendiri, udahlah gitu. Atau ya udahlah emang mesti jerawatan kali, udah nasib. Saudara, ayo anak itu ingin didengarkan tanpa kita ceramai, tanpa kita gurui, apalagi kita hakimi dan kita salahkan. Jadi anak-anak itu perlu dituntun, bukan dituntut. Orang tuh kalau nuntun pasti menggenggam, bukan mencengkram. Namanya juga nuntun. Pasti akan jalan beriringan. Nggak akan jalannya satu di depan, satu di belakang. Itu namanya nyeret, bukan jalan bareng. Ada kebersamaan, ada interaksi, ada komunikasi. Ketika dituntun, pasti Anda akan menyamakan speed. Anda nggak akan ngomel-ngomel, lama amat jalannya. Saudara, ayo. Anak itu butuh dituntun Anda. Untuk satu hari anak-anak itu datang kepada Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Saat ini saudara, kita hanya genggam tangan anak kita. Saya selalu memberikan gambaran bahwa satu tangan kita pegang anak, satu tangan kita pegang Tuhan. Satu hari tangan anak kita harus kita ketemukan dengan tangan Tuhan. Sedini mungkin tentunya. Ketika anak itu dia merasa dituntun oleh Tuhan. Maka dia tahu Tuhan yang akan memimpin langkahnya. Kemanapun Tuhan bawa dia pergi, dia pasti akan taat. Jadi saudara, untuk anak bisa terbuka dengan kita, butuh rasa aman. Nyaman. Dia tahu kalau dia ngomong gak bakal dimarahin. Dia tahu dia ngomong begini, terutama pasti soal apa? Kegagalan. Ataupun juga keberhasilan. Anda ingat, kita pernah belajar, jendela hati anak terbuka, yaitu saat paling up dan saat paling down. Kalau Anda mau tahu, Anda itu orang keberapa dalam hati anak. Coba begini, anak itu cerita nggak dengan Anda? Begitu dia dapat kabar yang paling mengembirakan, orang nomor 1 yang dicari siapa? Kalau Anda orang ke-10 yang baru tahu, maka apalagi Anda taunya dari tetangga. Bahwa misalnya dia diterima.
masuk di Fakultas Kedokteran UI lagi. Nah, ini kan beberapa hari yang lalu kan pengumuman dari perguruan tinggi negeri. Tapi Anda taunya dari tetangga dan Anda udah orang ke-10. Aduh, Anda pasti sedih sekali kan. Atau waktu anak merasa sedih, siapa yang dia cari? Nomor 1 siapa? Dia nggak akan tutup. Jadi saudara, kenapa rasa aman itu dibutuhkan? Yaitu ketika dia tahu, kalau dia susah, ada pundak yang dia bisa taruh kepalanya. Dia bisa peluk, dia bisa menangis. Kalau dia senang, dia tahu ada orang yang paling gembira melihat kesenangannya. Dan mestinya karena ada connecting. Karena connect. Jadi ayo ngobrol dong, bukan ngoceh. Kalau ngoceh tuh sendirian. Kalau ngobrol tuh perlu interaktif berdua. Ayo ngomong, bukan ngotot. Bicaralah, diskusilah. Yang ketiga, menangkan hati anak. Yang justru kita harus declare dan kita perlihatkan kasih Bapa. Kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Ketika kita memiliki kasih Allah yang sudah memenangkan hati kita. Saudara, setiap kali saya membayangkan kasih Allah, saya terharu, saudara. Karena saya tuh membuat saya terpukau, siapa saya ini? Saya nggak layak untuk dikasihi Tuhan. Saya orang berdosa. Tapi Tuhan mengasihi saya. Saudara, kasih yang menggerakkan kita. Saudara, apakah kita bisa memenangkan hati anak melalui kasih Allah yang menggerakkan hatinya? Yang artinya dia sadar siapa dia, siapa dirinya. Nah saudara, Anda perlu tahu menjadi orang tua memang tidak pernah berakhir. Pastilah kita tetap jadi orang tua. Yang berubah adalah pola relasi. Yang tadi saya katakan pola relasinya menjadi persahabatan. Tapi kita tetap menjadi orang tua yang artinya satu hari ketika anak kita susah, masa sih kita nggak susah? Dan kita nggak bisa memperbaiki dan mengubah mereka. Kita ngubah diri aja susah, apalagi ngubah anak. Tapi kita punya pengharapan. Tuhan itu bisa mengubah segalanya. Oleh karena itu, ayolah belajar untuk menghentikan menyalahkan diri. Saudara mau mengampuni anak, saudara harus mengampuni diri saudara sendiri dulu. Ayo, memang anak-anak banyak kesalahan yang mungkin mendukakan Anda. Tapi saya rasa kenapa Anda masih terus terluka? Karena Anda mengasihani diri. Tuh kan, saya udah capek-capek membesarkan anak masih diginiin. Dasar anak nggak tahu diri, bla bla bla. Kenapa Anda mengasihani diri? Karena Anda tidak mengampuni diri Anda dulu. Anda menyalahkan, aduh dia begini gara-gara saya dulu mungkin terlalu memanjakan, terlalu ini. Stop blaming. Harus punya pengampunan. Dan kita dapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan kita mengampuni kita. Ya buang kesalahan kita jauh ke tubir-tubir laut yang paling dalam. Sehingga melalui kuasa pengampunan itu kita dimampukan mengampuni diri sendiri dan mengampuni anak-anak kita. Dan ingat, kita tuh orang tua nggak sempurna. Yang sempurna cuma Allah Bapa. Bapa di surga. Jadi, ayo jatuh, bangun lagi. Belajar lagi. Saudara, saya ingat di dalam 1 Samuel 1 ayat 27. For this child I pray. Bagaimana Hana berdoa kepada Tuhan. Wah, saya membayangkan ya, doanya itu seperti orang gila kira-kira begitu. Seperti orang mabuk. Ya. Tetapi ya dari
hati yang sungguh-sungguh merindukan. Oh Tuhan, I ask the Lord to give me this boy. And He has granted my request. Now I'm giving him to the Lord, and he will belong to the Lord his whole life. Sudah dia sadar sekali, anak yang dia minta dari Tuhan itu adalah milik Tuhan. Jadi ketika dia mengembalikan, now I'm giving him to the Lord. Dia tahu ini asal dari Tuhan. Tuhan yang menitipkan. Dan ini punya Tuhan. Dan dia katakan, he will belong to the Lord his whole life. Seluruh hidup. Saudara, maukah kalimat for this child I have prayed? Untuk anak ini aku berdoa. Saudara, ketika saudara menangkan hatinya, saudara nggak mungkin tanpa kuasa Tuhan. Yang membawa hati anak kita datang kepada Anda dan kepada Tuhan. Jadi saudara, it's never too late for a miracle. It's never too late to start over. It's never too late to start believing. Gak ada kata terlambat. Di dalam parenting apapun. Now, mulailah dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Semoga ini banyak memberi insight ya buat kita semua. Ada banyak sekali pertanyaan, Bu. Saya akan coba menyampaikan beberapa dalam waktu yang ada. Pertanyaan yang maaf. Ada yang tertarik sebentar ya. Oke, di masa peralihan, apakah kita tidak perlu memberikan aturan kepada anak, Bu? Apakah harus semuanya dikomunikasikan ke anak? Itu dulu. Aturan itu Anda sudah kasih di fase disiplin. Sebetulnya kenapa di usia 3 tahun itu sudah mulai diberikan reason. Kalau Anda ingat bab 1 menghasilkan anak bermoral, itu Anda harus memberikan reason why. Kenapa kamu harus mandi? Kenapa kamu harus tidur lebih awal? Kenapa kamu mesti makan sayur? Kenapa kamu kalau pergi mesti salam dulu sama mami, kasih tahu. Atau minta izin melakukan ini itu. Semua sebetulnya Anda sudah harus komunikasikan waktu di awal. Sehingga waktu dia di masa peralihan, sebetulnya itu cuma mengingatkan saja. Jadi nggak ada aturan baru. Kenapa? Karena waktu di masa peralihan sebetulnya dia banyak dapat input dari temannya. Dia mulai melihat dunia luar. Kenapa temannya bisa pergi tanpa ngomong sama bokap nyokapnya? Jadi kenapa saya mesti ngomong? Nah, itu nggak akan dia bertanya lagi kalau itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Kalau dia setiap kali pergi, dia pasti ngomong, dia minta izin, itu nggak akan dipertanyakan. Malah dia lihat temennya, aneh, kok lu nggak ngomong? Saya sama nyokap bokap lo mau pergi, pulangnya malam, nggak ngomong, nanti dicariin lo. Ya, nyusahin orang tua, malah dia yang bisa menasehati. Jadi kita tidak memberikan lagi aturan. Sebetulnya mengingatkan bahwa itu pernah kita berikan. Oke, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu. Oke, satu lagi, masih ada satu lagi. Tadi dibicarakan bahwa kurang baik jika kita seringkali mengutip atau membicarakan masa lalu pada anak-anak. Tadi Ibu sempat menyampaikan hal itu ya. Tapi Ibu kasih contoh soal ini Bu, jerawatan waktu saya masih muda. Iya. Gimana? Boleh dijelaskan mengenai batas pembicarakan masa lalu? Yang mana gitu batasannya? Iya. Masa lalu, kalau Anda membandingkan, artinya Anda membesarkan diri Anda. Dulu tuh mama tuh juara kelas. Dulu tuh mama ya, wah bisa ini, bisa itu. Mama kelas 5 SD aja udah bikin nasi goreng. Kamu ya SMP aja masak air, nggak tahu kapan mendidih, kapan. Anda kalau begitu jangan ngomong. Jadi Anda hanya boleh sharing masa lalu untuk kegagalan Anda. Tentu saya tuh kan kalau ngomong to the point ya, artinya begini. Bukan artinya Anda juga nggak boleh cerita, ada kebanggaan masa lalu. Boleh.
tapi mesti suasananya, itu suasana bukan lagi Anda sedang membuat anak tuh kayak diprovok gitu loh. Dulu tuh mama bisa begini, dulu tuh mama begini. Kayak kebanggaan itu tuh bikin anak justru muak gitu. Tetapi ketika Anda misalnya mengatakan gini, mama juga dulu pernah kok diomelin sama guru. Mama tuh dulu juga pernah ketika ada teman baik mama, malah dia berteman sama yang kaya, sama yang pintar, mama tuh ditinggal. Aduh, rasanya sakit sekali. Nah, Anda boleh cerita kalau itu sudah selesai. Kalau Anda belum selesai, misalnya Anda bilang gini, makanya tuh sampai sekarang mama dendam sekali sama tante itu ya. Karena dulu ya, aduh kalau Anda belum selesai sih lebih baik jangan sharing dah. Nanti nggak jelas siapa yang curhat sama siapa ya. Oke. Jadi kayaknya mesti Anda udah beres dulu dengan masa lalu. Nah, tapi masa lalu yang Anda bawa itu bukan untuk kebangga-banggaan, untuk Anda pikir untuk memotivasi. No. Kembali lagi ketika belajar dari kegagalan masa lalu, anak-anak bisa diinspirasi. Oke. Bu, ini masih ada waktu. Ini tentang memenangkan hati anak ya, seperti tema hari ini. Ada 3 pertanyaan yang cukup menarik gitu ya menurut saya. Ada pertama begini, waktu kita berusaha memenangkan hati anak, tapi anaknya terlihat tidak bertanggung jawab, nyebelin lah ya Bu gitu ya. Itu bagaimana sebagai orang tua tuh sikapnya, keterbukaan hati yang seperti apa? Itu yang pertama. Tunggu, Nah yang kedua, bisa diulang jadi gini, maksudnya? bentar saya baca. Jadi bagaimana orang tua, bagaimana kita mengalah untuk memenangkan hati anak? Karena Sedangkan kita si anak melihat, nyebelin kan? ketika anak dalam pola dosa seperti malas, kurang bertanggung Iya, jawab gitu ya. Nah iya. itu orang tua bagaimana? Nah yang kedua adalah, Ini berhubungan nggak? Kalau nggak berhubungan saya jawab dulu. jawab dulu deh. Oke. Anda mesti bisa bedakan antara kelemahan dan gini, kesalahan yang karena kelemahan atau kesalahan yang karena kejahatan. Kapan kesalahan itu tuh menjadi jahat? Sesuatu yang menjadi jahat ketika sesuatu yang kalau tadi Pak Geri, Pak Eso mengatakan soal kematian dan kehidupan. Jadi ketika kesalahan dia membawa dia binasa, oh Anda mesti selamatin. Ya, artinya memang Anda mesti tegur, Anda mesti disiplin. Tetapi ketika anak itu karena kelemahan tuh nggak sengaja, nggak ada motif jahat. Jadi kapan Anda menyebut anak malas, maksud saya? Sama anak yang flekmatik. Nah, saya hidup sama banyak anak flekmatik ya di rumah saya. Jadi saya tahu slow aja mam, slow. Kayak lagu ya Bu? Nah, kayak lagu ya, buat saya gemes. Karena buat saya, aduh kok ini lambat sekali. Tapi saya pikir, saya yang harus sesuaikan dengan speed saya ke dia. Lalu saya, kalau langsung kata-kata saya, malas banget sih. Ini hanya sharing ya, cerita. Ya, saya itu kalau bangun dari tempat tidur, itu saya langsung bangun. Bangun, udah nggak melek-melek, nggak ini gitu. Nah kemudian, satu waktu, ya suami saya tuh kalau pasang waker tuh jadi misal mesti bangun jam 6, dia udah pasang dari jam 5, saya sebel banget, karena begitu dia jam 5 pasti saya udah bangun jam 5. Nah satu waktu saya bilang, ayo dong bangun dong, saya bilang. Lalu suami saya cuma ngomong gini, aduh lagi ngumpulin tenaga buat bangun. Hah, ngumpulin tenaga buat bangun? Bangun aja pakai tenaga. Tapi memang buat dia, ya seperti itu. Bisakah saya menerimanya? Menerima. Dan kemudian misalnya kita bisa, wah butuh tenaga, ayo saya charge nih, kita kitik-kitik atau apa. Mungkin menjadi sesuatu yang, apa ya, jadi tuh nggak diawali pagi hari itu dengan omelan. Bisa nggak sih Anda tuh menerima kelemahan itu? Sehingga ketika startnya ini, maka Anda baru bisa memenangkan hati. Tapi kalau Anda ngelihatnya gini, dia males, nyebelin, ya ampun, kayaknya Anda aja hati Anda kan udah nggak ada, betul nggak? Hati Anda aja udah nggak ada buat dia. Kan Anda mesti ngasih hati Anda dulu ke dia.
Untuk menangin hatinya, kan Anda mesti merendahkan hati kan tadi kan. Berarti memberi hati Anda ke dia. Ya Anda ngelihatnya dia udah jelek, gimana Anda mau ngasih hati Anda? Lalu ketika Anda nggak ngasih hati Anda, kok sekarang Anda mau ambil hatinya? Mana mungkin. Kira-kira gambarannya begitu. Ya. Oke. Yang Kalau yang kedua lebih kepada punya anak perempuan yang sudah dewasa, umurnya udah di atas 10 tahun begitu ya. Mereka malah lebih akrab berdua, kakak beradik gitu. Cerita apapun kakak beradik, nggak pernah cerita sama mama. Even sampai hal yang cukup penting, misalnya berkaitan dengan hormonal dan sebagainya. Nah itu bagaimana si ibu memenangkan hati anaknya kembali? Iya. Kira-kira. Ini sih Anda udah hilang ya. Jadi gini, nggak apa-apa, kan nggak ada, it's never too late ya. Ayo dong, gini deh, boleh nggak Anda ikut gila dikit, gitulah. Ini istilah saya gila dikit, ya. Kan anak tuh nggak suka yang kayak resmi, formal, harus ini, harus itu. Ayolah, Anda misalnya katakan pakai baju yang ya ikut gila dikit lah, barengan sama dia tuh warnanya, tabrakan, atau makan apa gitu ya. Jadi jangan, apaan tuh? Makanan kekinian. Boh, mami sih nggak doyan. Makanan nggak sehat tahu. Kalau Anda udah begitu, ya itu mah udah jauh deh. Jadi anak tuh perlu didekati hidupnya. Jadi mau nggak urusan dia tuh sebetulnya urusan Anda juga. Jadi Anda menganggap dia penting. Kadang-kadang guyonan yang nggak masuk akal, kita juga kadang-kadang nggak ketawa. Hah, ngelucu apa sih? Kayaknya nggak lucu gitu ya. Tapi boleh nggak Anda ketawa? Alasan Anda apa? Ya karena dia ketawa, itu aja maksudnya supaya barengan ketawanya. Jadi sesuatu yang very simple untuk bisa masuk ke dalam kehidupan anak. Ya, untuk masuk aja, kan Anda perlu diterima oleh anak kan? Mau nggak jadi friend-nya? Mau nggak jadi temennya? Kalau nggak mah Anda lingkaran ke-10 buat anak. Karena apa? Nggak asik. Ngomong sama mami nggak asik. Tadi yang saya bilang butuh rasa aman untuk terbuka. Sebenarnya tinggal 1 menit, tapi ini yang terakhir tentang menangkan hati anak. Ini udah ngobrol, curhat sama orang tua, lalu orang tua kasih nasihat, tapi orang tua tidak melihat usaha. Jadi misal soal jerawatan, jerawatan gini-gini, lalu orang tuanya kasih nasihat, kasih segala macam, tapi tidak melihat usaha dari anaknya. Itu bagaimana, Bu? Kalau nggak melihat usaha, mulailah dari Anda yang berusaha. Itu aja. Ya. Jadi Anda beliin, totolin, ya, ajak dia ke toko beli tea tree oil, atau Anda yang ini kayaknya mami ada nih tehnya ya. Atau Anda ngajak sama-sama walaupun Anda nggak jerawatan, nggak apa-apa. Maksudnya ketika ada treatment, jadi barengan yuk kita facial, barengan yuk gitu loh. Memang harus didorong, mungkin tipe anak Anda yang nggak bisa inisiatif atau jalan sendiri. Tapi Anda menemani supaya bisa bersama-sama. Ya, untuk startnya. Ada anak kan yang startnya dia nggak tahu how to, bagaimana sih langkah pertamanya gitu. Nah, nanti kalau udah itu udah jadi kebiasaan, Anda bisa tinggal. Oke, terima kasih banyak Bu Charlotte. Maaf teman-teman tidak bisa menjawab semua pertanyaan, karena setelah ini kita akan pindah ke sesi Kapita Selekta selanjutnya. Teman-teman boleh cek kembali ya untuk linknya. Jadi ada, maaf, bisa di screen share-nya. Jadi untuk konfirmasi Zoom yang selanjutnya untuk sesi 3, tolong teman-teman perhatikan di link yang sudah diberikan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bu Charlotte dan teman-teman semua untuk sesi saat ini. Setelah ini kita lanjut ke kapsel ketiga. Terima kasih teman-teman.